Halo guys, kula nuwun guys. Ketemu lagi kita masih di Ndoro Putri ya. Di video saya ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang kompresor rakitan ya, dari bekasnya kompresor kulkas. Saya tidak akan mengulas atau tidak akan bertutorial tentang perakitannya. Saya hanya ingin mengulas hasil, karena untuk tutorial pembuatannya itu sudah banyak sekali channel yang mereviewnya ya. Ini udah lama guys ya, udah lama sekali. Setelah hasilnya benar-benar bagus baru saya review nih, baru saya bagikan. Banyak faktor ketertarikan orang itu untuk merakit kompresor ini. Apa-apa saja itu nggak akan saya sebut karena banyak sekali. Saya hanya ingin membahas tentang keunggulan dan kekurangan daripada kompresor ini. Saya akan membahas keunggulannya dulu. Keunggulannya itu atau kelebihannya itu, pertama, suaranya itu tidak bising, halus. Jadi cocok sekali ketika kita pergunakan di malam hari ya guys, atau kalau kita freelance lah, lembur malam, cocok sekali. Nah, tetapi kelemahan daripada kompresor ini banyak sekali guys. Pertama, pengisian angin ke tabungnya ini sangat lambat sekali. Tabung saya ini diameternya ini untuk panjangnya ini 50 cm ya guys, dan penampangnya ini 16,5, ketebalan 5 mili gitu guys. Lalu kelemahan yang lain itu ketika kita pergunakan untuk ngecat ya guys, untuk ngecat menggunakan spray gun seperti ini, dia akan terasa itu setelah beberapa hari berikutnya, atau ya hitungan bulan atau itulah, setelahnya itu baru terasa. Kenapa? Di dalam tabung ini dia harus ada oli untuk melumasi piston penggerak yang ada di sini. Oke. Nah, oli tersebut akan ikut naik dan masuk ke tabung ketika kompresor ini bekerja. Gitu guys. Nah, secara otomatis oli tersebut ikut terbawa kemari, terbawa angin. Ketika kita masukkan begini, dia akan terbawa angin ikut. Maka hasil pengaplikasiannya itu tidak sesuai ekspektasi gitu. Jelas terasa kalau dia di warna, kemudian di kualitasnya, karena oli ikut naik ya guys, terhisap oleh piston sini masuk ke tabung dan terbawa angin. Jadi udara yang dihisap itu bercampur dengan oli, sedikit banyaknya pasti terhisap itu guys. Tetapi oli tersebut mempunyai kelebihan ketika kita pergunakan untuk ini airnail lah guys, pakai tembak guys. Karena di sini ini membutuhkan pelumas, komponen yang ada di dalam sini membutuhkan pelumas, akan sangat bagus ketika oli itu masuk kemari gitu guys. Apalagi kelemahannya,
banyak. Itu banyak guys kelemahannya itu. Kalian pasti yang pernah merakit ini tahu, saya nggak akan ungkapkan lagi gitu. Nah sekarang kita masuk kepada solusi. Lalu solusinya gimana? Slow guys, tenang. Nah solusinya itu kita modif. Bentar, saya ambil kamera, saya bukain. Ini sudah saya ini gini guys, ini nggak saya matikan ya guys. Nah ini sengaja nggak saya matikan, nggak saya alas kembali, saya buka gitu karena banyak faktor lah yang menyebabkan. Nah ini lubang hisapan yang tadinya kecil ini saya lebarkan ya guys, lubang itu saya besarkan, kemudian ini masuk ke dalam, hisapannya ini masukkan ke dalam, kemudian ini saya ganjel lagi guys, saya patri nih. Lalu hisapan ini selang hisapan saya keluarkan guys, seperti ini guys. Jadi selang hisapan itu di sini udara yang diambil atau angin yang dia ambil, angin dari luar, tidak angin yang ada dalam kompresor ya guys. Ini Pak, ini kan, nah ini terus kemari, terus masuk ke mari, hisapan kemari. Nah dengan begitu udara yang diambil itu murni udara di luar, tidak tercampur dengan oli kan. Ini akan saya simulasikan begini guys, coba perhatikan ketika ini hidup ya guys. Perhatikan olinya guys, muncrat kemana-mana guys. Tuh nampak kan guys, olinya itu muncrat kemana-mana. Jadi kalau ini tidak dikeluarkan maka dia akan terhisap. Gitu ya guys. Nah dengan cara seperti itu, karena hisapan ini sudah lebar, karena lubang hisapan ini sudah besar, maka angin yang dihisap itu juga banyak, pasti secara otomatis mempengaruhi kecepatan isi tabungnya ya guys. Nah sekarang kita coba. Sekarang kita coba untuk mengisi ya guys. Ini posisinya di 0 ya guys, 0 ya anginnya, dan ini dia akan mati di 105 psi. Ini saya kasih stopwatch untuk ukurnya. Oke guys, kita coba saja guys.
Stop guys, stop ya guys, mati dia udah di 7 menit 31 detik. Kita lihat. ...105 ya guys, 105 PSI di 7 menit 31 detik. Ini guys, nampakkan wujudnya. Kita ukur 16 koma sekian ya guys, 16,5 ya guys. Panjangnya itu 50 guys, panjangnya 50. Oh, itu ya guys masukannya dari saya. Semoga hadirnya video saya ini bisa bermanfaat dan menambah referensi baru guys. Jika ada pertanyaan monggo ditanya saja. Sampai di sini dulu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberi rezeki yang berlimpah guys. Selalu jaga kesehatan dan selalu jalin silaturahmi. Sayonara dan terima kasih.